Roh Kudus jaminan kita. Jaminan kita. Sekali lagi, Roh Kudus jaminan kita. Terima kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan mikrofonnya. Dan mari kita bersama-sama dengan penuh semangat, dengan suara lantang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu tema, lagu Mars Arabona. Berharap masih ingat lagu Mars Arabona? Ya, Arabona, Roh Kudus jaminan kita. Mari kita menyanyikan lagu Mars kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ku kan sertaimu sampai akhir zaman. Arahkan pandangmu pada amanat agung, maju dalam arus kerja Roh Kudus, diselamatkan jadi alat keselamatan, diberkati jadi saluran berkat. Roh Kudus jaminan kita, itulah Arabona, segala rasa gentar lenyaplah. Roh Kudus jaminan kita, api Injil terus menyala, hingga Yesus disembah semua bangsa. Prioritas hidupmu tinggal di hasrat Tuhan, ladang Tuhan menantikan pekerja. Gereja Tuhan taat panggilan mulia, tuntaskanlah misi Allah di dunia. Roh Kudus jaminan kita, itulah Arabona, segala rasa gentar lenyaplah. Roh Kudus jaminan kita, api Injil terus menyala, hingga Yesus disembah semua bangsa. Roh Kudus jaminan kita, itulah Arabona, segala rasa gentar lenyaplah. Roh Kudus jaminan kita, api Injil terus menyala, hingga Yesus disembah semua bangsa. Hingga Yesus disembah semua bangsa. Hingga Yesus disembah semua bangsa. Arabona, Roh Kudus jaminan kita. Arabona, sampai Maranatha. Puji Tuhan, Arabona, Roh Kudus jaminan kita. Saya mempersilahkan Bapak Pendeta Dr. Andi untuk membuka rangkaian acara kita malam hari ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, alumni STT Arabona. Sungguh satu kebanggaan oleh karena kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan mendapatkan panggilan khusus melayani melalui STT Arabona. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami sekalian,
dalam ibadah perdana ini. Semua yang bertugas, semua kami yang hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Sehingga ada damai sejahtera sukacita. Kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan ini. Karena kami sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan persekutuan kami dari awal sampai selesai. Jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Andi sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Ya, puji Tuhan teman-teman, Bapak Ibu yang luar biasa, yang setia melayani Tuhan sampai saat ini. Kita bersyukur kita dipanggil oleh Tuhan dari berbagai latar belakang, dipilih dan diproses oleh Tuhan di STT Arabona, dan kita diutus dari STT Arabona oleh Sang Pengutus yang luar biasa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita semua malam hari ini kita mau bersukacita bersama-sama. Mari kita dari tempat kita masing-masing, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Mianga sampai Pulau Rote, ya, mari kita bersama-sama boleh memuji Tuhan dengan satu lagu pujian ditetapkan untuk sebuah misi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kau telah mengenalku dan kau pun menguruskan, tetapkan ku jadi Allahmu. Ku tak pandai bicara, sebab aku masih muda, namun kau sertaku, firman-Mu dalam mulutku. Kau telah mengenalku dan kau pun menguruskan, tetapkan ku jadi Allahmu. Ku tak pandai bicara, sebab aku masih muda, namun kau sertaku, firman-Mu dalam mulutku. Takkan diam ku berseru, Yesus Juru Selamat dunia. Tak berhenti ku bersaksi bahwa Yesus Tuhan, hingga semua bangsa mendengar Injil-Nya. Kau telah mengenalku dan kau pun menguruskan, tetapkan ku jadi tak pandai bicara, sebab aku masih muda, namun kau sertaku, firman-Mu dalam mulutku. Takkan diam ku berseru, Yesus Juru Selamat dunia. Tak berhenti ku bersaksi bahwa Yesus Tuhan. Takkan diam ku berseru, Yesus Juru Selamat dunia. Tak berhenti ku bersaksi bahwa Yesus Tuhan, hingga semua bangsa mendengar Injil-Nya. Suku bangsa Indonesia, seluruh dunia mendengar Injil-Nya. Suku bangsa Indonesia, seluruh dunia mendengar Injil-Nya. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak, Ibu, dan teman-teman, banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa, karya Tuhan yang luar biasa, menyertai hamba-hambanya, semua alumni STT Arabona, melayani Tuhan di berbagai tempat. Dan
kita rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa malam hari ini. Dan kami menyiapkan hanya ada dua kesaksian yang akan kita dengarkan malam hari ini, bagaimana pertolongan Tuhan dalam semua pelayanan hamba-hambanya. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan, satunya dari dalam negeri, satunya dari luar negeri, biar lengkap ya malam hari ini. Dan dari dalam negeri, kita mulai dulu ya, dari dalam negeri ya. Dan kita mau mendengarkan yang pertama, ini alumni angkatan pertama STT Arabona dari S1 ya. Dia ketua senat pertama di STT Arabona. Dan mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk Pak Melanton yang akan sharing malam hari ini, berbagi berkat buat kita semua. Silakan Pak Melanton. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Ibu dosen saya yang hadir dalam Zoom ini, dan juga teman-teman semua angkatan dari angkatan 1. Saya hanya tahu sampai angkatan KLKana, dan selanjutnya saya tidak tahu lagi karena sudah tidak berada di kampus, dan saya hanya mengatakan shalom. Ya, pertama-tama kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memimpin pelayanan kami. Tahun 2016 saya dan Pak Sefnat merintis salah satu gereja di Soe, tempat kampungnya Pak Sefnat. Dan gereja yang kami rintis adalah Gereja Presbyterian Injili Indonesia. Kenapa kami mulai merintis dengan nama Gereja Presbyterian Injili Indonesia? Pertama, bahwa gereja ini dipimpin oleh salah satu alumni setia, namanya Pak Pendeta Kuswoyo, Ketua Sinode. Dan ketika kami komunikasi, beliau kenal semua Bapak Ibu dosen di Arabona. Yang kedua, bahwa gereja ini telah mendapat secara hukum telah resmi diakui di NTT khususnya, sehingga dengan mudah kita bisa membuka di setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi tahun 2016 saya dengan Pak Sefnat mulai merintis dengan 6 kakak kepala keluarga, dan puji Tuhan sampai sekarang boleh bertambah menjadi 10 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 46. Itu sudah terhitung dari anak-anak sampai dewasa dan lansia. Ada banyak hal yang menjadi masalah atau tantangan dalam lapangan atau dalam pelayanan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga akan memampukan kami untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan bagi kami. Dari sisi perkembangan pelayanan memang masih sedikit, tetapi gedung juga kami masih memakai gedung apa adanya, masih semi permanen. Bapak Nuh dan teman-teman yang lain sudah sampai di gereja dan sudah melihat kondisi kami masih penuh dengan keterbatasan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memulai, kami hanya alat yang dipanggil, Tuhan akan meneruskan pekerjaan ini. Dan itu 2016 kami merintis gereja, dan Tuhan membawa kami merintis lagi salah satu lembaga pendidikan, namanya Sekolah Menengah Agama Kristen, di tahun 2018. Jadi 2016 kami merintis gereja, jelang 2 tahun kami merintis sekolah. Dan puji Tuhan sampai sekarang kami boleh
melayani baik di gereja maupun di sekolah. Sekolah yang kami rintis tepatnya di Kolbano, Indonesia bagian selatan dekat, dan kami menggunakan sistem asrama sehingga setiap anak yang mendaftar wajib di asrama, dan kita melakukan pembekalan rohani untuk mendidik mereka mengenal Kristus lebih dalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, dan kepada teman-teman adik-adik yang masih aktif di sekolah, di kampus, atau bahkan teman-teman yang lain yang sedang bergumul dengan pelayanan, saya ingin mendorong bahwa mari kita telah diperlengkapi oleh Bapak Ibu dosen di STT Arabona. Kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita di kampus yang baik ini, Tuhan yang sama yang akan menjadi jaminan baik kita dalam pelayanan Tuhan. Saya kira itu saja Kak Elkana. Terima kasih dan saya kembalikan kesempatan kepada Pak Elkana. Ya, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati. Luar biasa Tuhan memakai Om Melanton, Pak Sepnat dalam merintis pelayanan di SOE. Puji Tuhan ya, banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa dimenangkan di sana. Kita doakan terus supaya pelayanan tim di sana terus mengalami kemajuan, banyak lebih dijangkau lagi. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan selanjutnya. Ya, tapi sebelum kita lanjut, selamat bergabung, selamat malam Bapak Pendeta Nuh, bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan, selamat malam Pak. Selamat malam semua. Ya. Malam Bapak. Malam Pak Nuh. Malam. Selamat malam. Ya. Puji Tuhan. Dan kita bersama akan dengarkan lagi kesaksian tadi dari dalam negeri, sekarang kita dengarkan kesaksian dari luar negeri. Ya, mari kita menyambut tepuk tangan untuk Pak Happy Maradian. Silakan Bapak. Silakan kepada Pak Happy. Apakah bergabung bersama kita? Ya, nampaknya bermasalah koneksi internet. Masalah koneksi internet Pak Happy. Jadi keluar, tidak ada di layar ya. Oke. Ya, baik. Sambil kita menunggu untuk Pak Happy bergabung, saya berikan kesempatan. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin sekali berbagi bagaimana pertolongan Tuhan dalam pelayanan di ladang teman-teman melayani saat ini. Saya berikan kesempatan satu orang. Silahkan. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Saya langsung memberikan kesempatan saja kepada Ibu Petronella Kanela, bisa bersaksi untuk kita malam hari ini. Ya, shalom. Shalom. Untuk kesempatan ini bukan saya sendiri, tim Tuheli. Ya, kami bersyukur untuk ya pertolongan Tuhan, dibekali banyak hal di STT Arabona, juga gereja POK BDP untuk melayani, dan saya secara pribadi sebelumnya melayani di Bekasi,
kurang lebih 6 tahun. Dan setelah itu tahun 2021, saya dan teman-teman, Ibu Ance dan Kak Arni, Kak Irma, Kak Nias, Kak Nita, dan Kak Aris, Kak Adem, itu kami diutus ke suatu suku di Amnuban Timur, yaitu Tuaheli, dan kami di sana memulai dengan sekolah TK, SD, sekarang sudah SMP. Bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan beri, dan memang banyak anak-anak yang kami layani. Pertama awal yang kita lakukan adalah pertobatan, lalu kita bawa mereka untuk dalam bidang pendidikan. Dan puji Tuhan sampai saat ini, selain 3 sekolah itu yang ada di Tuaheli, juga ada 3 tempat PJJ kelas jauh untuk kami jangkau di sekitaran kami. Salah satunya ada di tempat Pak Semri, dan yang 2-nya masih di sekitaran kami yang tiap hari harus mondar-mandir gantian sekolah induk ke PJJ. Bersyukur untuk hal itu. Untuk soal masalah, tantangan pasti ada. Tapi kita percaya ada Roh Kudus, jaminan kita untuk melewati setiap tantangan yang ada, dan yang utamanya adalah orang lain dibimbing untuk terima Tuhan Yesus, dibawa untuk bertumbuh secara pribadi rohaninya, dan kita terus bina untuk mereka juga hidup dalam melayani Tuhan. Dan mendorong untuk teman-teman semua, kita tetap semangat melayani Tuhan di bagian kita masing-masing, di tempat masing-masing, tetap maju terus, Roh Kudus jaminan kita. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, tepuk tangan buat Kanela dan semua tim yang ada di Tuaheli. Puji Tuhan, banyak anak-anak generasi muda dimenangkan, dijangkau di daerah Tuaheli. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, puji Tuhan, dari India sudah bergabung, ada Pak Happy, sudah bergabung kembali. Silakan Pak, kita ingin mendengarkan kesaksian dari Bapak dan Ibu di sana. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya alumni tahun 2016 ya. Mengucap syukur. Terima kasih sangat luar biasa dididik di STT Arabona ya. Puji Tuhan, kami ada di India Utara, khususnya di Punjab ya, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2018 saya diberikan kehormatan menjadi, setelah lulus 2 tahun kemudian dipendetakan sekaligus diutus. Nah, jadi ayat favorit saya ini Roma 15 ayat 20, tentu Bapak Ibu sangat tahu. Bapak Ibu sekalian, posisi kami ini di Punjab, sebelah kirinya ini Pakistan, terus di atasnya Cina, lalu ada Nepal, lalu di bawahnya ada tempat Pak Ucok dulu ya, dengan populasi 344 juta ya, dan orang Kristen 0,5% itu ada di Punjab. Dan banyak permasalahan yang terjadi, sistem kasta, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia nggak ada sistem kasta lagi, korupsi, kurang gizi, penyembahan berhala, mabuk, perceraian, dan banyak suku yang belum dilayani. Puji Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami tiba di Punjab tanggal 10 Juli 2018. Ya, setelah diutus tanggal 10 Juni, jadi kami sudah 4 tahun, sudah memasuki tahun ke-5 sekarang ini. Seharusnya sudah bisa pulang. Ya. Tapi puji Tuhan, setelah kami tiba, lalu kami bergabung dengan persekutuan mahasiswa di Punjab ini. Ini ada dari salah satu ada mahasiswa Indonesia yang cewek ini. Ya. Lalu ada orang-orang dari Afrika, lalu ada orang dari Nepal, dan ada berbagai teman-teman dari India bagian yang lain. Puji Tuhan, setelah setahun
kami belajar bahasa, baik bahasa Hindi ya maupun Inggris, karena ya tidak begitu lancar ya bahasa Inggrisnya. Kami mulai pelayanan ya di Punjab ini. Nah, puji Tuhan, dalam pelayanan tersebut kami masuki satu suku ya dengan berbagai tantangan. Ya, dulunya masuk pergi gunting rambut, masak dengan kayu api, jadi tidak ada sarana apapun. Ya, waktu itu memang pendukung sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami pergi pelayanan bersama tim anak-anak muda. Puji Tuhan, selain memberitakan Injil, ya Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya bisa nukang, bisa masak. Jadi itu satu talenta yang Tuhan tambahkan kepada saya untuk bisa melayani. Nah, dengan berbagai hal, sebenarnya pelayanan kami ini dimulai waktu Corona, 3 bulan sebelum Corona. Begitu memulai pelayanan, tiba-tiba Corona datang, jadi semua akses ditutup. Tapi kami tidak berhenti di desa, kami terus pelayanan, bawa teman untuk pergi memberitakan Injil melalui mengajar, membaca, menulis ya jemaat-jemaat di orang-orang yang ada di suku, di desa. Nah, ini waktu Corona bersama teman-teman kami membagikan sembako di Punjab, di Diaidiri. Kemudian setelah Corona setahun, lalu kami memulai lagi pelayanan, Ibu sekalian, karena ada waktu yang diberi ada kesempatan. Kalau di desa tidak seperti di kota, jadi sangat tertutup. Jadi kami memulai pelayanan lagi. Nah, ini saya bawa kertas penginjilan, jadi karena tidak ada sarana lain, berdiskusi dengan orang-orang di Punjab ya. Kemudian 2 tahun lalu kami memulai pelayanan ya di salah satu desa ini. Puji Tuhan, memang jemaat kita tidak dari kasta yang tinggi, jadi menengah ke bawah. Puji Tuhan, ini baptisan kedua, saya cari-cari baptisan pertama itu nggak tahu di mana fotonya. Ya, dan kemudian mengajar Alkitab ya, ini di desa, di ibu-ibu ada bapak-bapak, dan juga ada bulan Juni yang lalu ada WBS, Vocation Bible School, liburan ya. Jadi kami pakai kesempatan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu kami. Lalu ini yang di bawah itu kami membantu salah satu gereja. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan, tanggal 7 bulan ini ya, tanggal 7 bulan ini, gereja yang kami rintis ini namanya Evangelical Mission Church, sudah 2 tahun dan sudah di badan hukum. Jadi walaupun bukan nama saya, tapi nama orang lokal. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada sekitar 12 keluarga. 12 keluarga, rata-rata di sini ibu-ibu yang datang ke gereja. Jadi tidak semua, dan anggota keluarga yang lain belum ada yang percaya. Jadi itu puji Tuhan, satu anugerah yang Tuhan berikan. Ini anak-anak sekolah minggu kita ya. Ini ada 3 ibu. 3 ibu ini yang pertama kali bergabung merintis pelayanan yang ada di desa. Puji Tuhan. Dan kemudian tanggal 8 bulan ini juga ada pertama kali pemberkatan nikah. Ya, ini pemberkatan nikah yang bulan ini tanggal 8. Itu satu kehormatan buat kami pelayanan tempat ini, membuat kami terus bergairah untuk melaksanakan misi Tuhan. Dan terakhir, teman-teman, kami ada persekutuan rumah juga, ada gereja di kota kami tinggal. Jadi ada 2 gereja sekarang. Ini di persekutuan di kota kami tinggal ya, sambil kami mengajar anak-anak seperti itu. Nah, puji Tuhan, ada beberapa pokok doa ya, ucapan syukur yang kami boleh melayani ya, semua kan anugerah Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi ya, pergumulan untuk visa, pergumulan kesehatan, khususnya sekarang musim panas. Musim panas itu 40, 45, bahkan sampai 50 derajat. Jadi masih ada 1,5 bulan lagi untuk musim panas. Dan ada nomor 4 ini orang lokal desa yang kami tinggal, yang kami melayani ini, ada satu keluarga yang sudah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari itu pokok doa. Dan juga untuk nomor 5, teman-teman, kami sebenarnya sudah siap untuk memulai sekolah, tapi surat izinnya nggak keluar. Tolong doakan supaya kami juga bisa memulai sekolah. Jadi sarana-sarana kami sudah siap,
gedung yang disewa juga sudah ada, tinggal surat izinnya. Doakan juga nomor 6 untuk membeli lahan ya untuk membangun gereja, juga pelayanan di Kota Jelender nomor 7, dan program adopsi Arab nomor 8, dan nomor 9 ini teman-teman sekalian, nomor 9 doakan karena kami sendiri di sini, tidak ada rekan yang lain. Pintu sangat terbuka, saya pelayanan ke desa-desa itu memang banyak tapi dibandingkan dengan provinsi yang lain sangat tertutup. Jadi nomor 9 ini tidak ada rekan sekerja, orang lokal pun tidak mau pelayanan di suku-suku seperti itu, tolong doakan. Ada nomor 10, 2 keluarga yang bersama-sama melayani kami. Jadi itu satu anugerah buat kami, ya kita mengucap syukur bersama-sama kita boleh melayani Tuhan, teman-teman dalam mendukung kami juga dalam doa. Terima kasih banyak Bapak Ibu Ketua yang juga setia menopang kami dalam doa. Ini satu kehormatan buat kita alumni Arabona yang boleh melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Happy untuk kesaksian yang sungguh luar biasa. Kita melihat perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam penjangkauan di India. Puji Tuhan. Terima kasih Pak, tetap maju. Kita terus mendukung Bapak dalam doa dan biarlah banyak jiwa dimenangkan di India. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bergabung tapi juga yang baru bergabung, ya, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan pastinya banyak yang ingin cerita, ingin berbagi ya. Tapi waktu kita sangat terbatas dan dinantikan kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu teman-teman dalam kebaktian kita selanjutnya akan dihubungi. Dan kesaksian malam ini kita tutup 3 orang dan kita akan diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk diberkati. Mari kita memuji Tuhan sebagai lagu pujian penyembahan kita. Bersama melayani, bersama menyembah, bersama melayani. Saat ku percaya, terima Yesus di hatiku, ku jadi baru, jadi anakmu, ku bersyukur. Jadi baru, jadi anakmu, ku masuk keluarga Allah. Bersama menyembah, bersama melayani, Yesus kau Raja kami. Bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah. Saat ku percaya, ku terima dalam hatiku, ku jadi baru, jadi anakmu, ku bersyukur. Yesus ku percaya, ku terima dalam hatiku, ku jadi
bersama melayani. Yesus kau Raja kami, bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah. Bersama menyembah, bersama melayani. Yesus kau Raja kami, bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga bersama menyembah, bersama melayani. Yesus kau Raja kami, bersama menyembah, bersama melayani dalam keluarga Allah, dalam keluarga Allah, dalam keluarga Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesaksian yang kami sudah dengarkan, menyaksikan tentang karya Allah yang ajaib di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau bekerja secara ajaib luar biasa, melampaui daripada pikiran, pengetahuan, dan kemampuan kami sebagai manusia, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menuntun kami di dalam melakukan kehendak. Kami berdoa supaya Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, di Tuhan ya kita bisa berkumpul, satu sukacita yang luar biasa. Kita bisa berkumpul. Kalau tadi Pak Elkana bilang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tapi sebenarnya sudah dari penjuru dunia ya. Bukan hanya dari Indonesia, tapi sudah dari berbagai tempat. Rupanya alumni STT Rabona sudah mendunia ya, sudah sampai di mana-mana. Dan saya lihat di layar ada 93 partisipan, tapi banyak juga yang double-double ya. Satu layar bisa 2 orang karena pasangan atau karena situasi dan tempat ya. Dan pasti sudah lebih dari 100 alumni Arabona. Nanti ada pendataan. Nah, Bapak Ibu yang tersalam Tuhan, saya diminta menyampaikan firman Tuhan, tapi juga nanti membagikan beban atau kegiatan yang ada di STT Arabona. Ya, sempat saya tanya ke panitianya, ya, kenapa tidak Pak Nuh, katanya, wah mungkin tidak bisa karena ada tugas mengajar. Ternyata hadir juga di sini. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya membagikan firman Tuhan yang tentu tidak asing, yang juga pernah beliau sampaikan. Itu dari Nehemia pasal 2 ya,
ayat 1 sampai 11. Kita bisa lihat ini, saya bacakan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ya, demikian Nehemia 2 ayat 1 sampai 11. Saya beri judul renungan kita, mengabdi berdasarkan visi. Bagian ini pasti sebagian dari antara saudara-saudara sudah pernah mendengarkan dikhotbahkan di BDP ya. Saya mengutip beberapa bagian yang sudah pernah disampaikan. Jadi saudara-saudara, saya memang sengaja memilihkan tema ini karena ini pertemuan perdana ya. Mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melakukan pelayanan tanpa visi. Jadi segala sesuatu, semua pelayanan memang dimulai dari adanya visi yang jelas, yang berasal dari Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan dalam Amsal 29, ayat yang ke-18, menyatakan bahwa bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Secara khusus di bagian A ini, kita lihat begitu jelas ya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bisa diterjemahkan, jikalau tidak ada visi, maka kehidupan rakyat menjadi tidak terarah, menjadi tanpa arah. Jadi wahyu itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengarahkan kita ya, tetap berjalan, tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya mengutip kalimat yang sering disampaikan oleh Pak Nuh ya, karena Pak Nuh sebagai pendiri, sebagai ketua sebelumnya, sering menyampaikan kalimat ini. Kita bisa melayani tanpa uang, tetapi tidak bisa melayani tanpa visi, begitu ya. Jadi kita bisa melayani tanpa uang, tapi tidak bisa melayani tanpa visi. Jadi visi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, saudara-saudara, istilah visi dalam Alkitab bersifat nubuat karena Allah seringkali menyatakan kehendaknya baik kepada individu maupun kepada umatnya melalui perantaraan para nabi. Allah adalah sumber visi bagi setiap individu maupun kelompok manusia. Bagi kita juga tentu meyakini hal ini, bahwa Allah menjadi sumber visi di tengah-tengah lembaga STT Arabona. Amin ya. Allah memberi visi melalui berbagai cara. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, bisa melalui mimpi, penglihatan, pendengaran suara, ataupun penampakan orang tertentu, seperti malaikat teofani. Artinya bahwa visi bukanlah berbicara tentang manusia, tapi visi itu adalah tentang Allah. Ya, kita membaca Ibrani pasal 1 bahwa Allah sudah menyatakan dirinya ya dengan berbagai cara disebutkan di sana, dengan perantaraan para nabi dan seterusnya. Tapi kemudian ya dia menyatakan dirinya secara khusus melalui Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu fungsi visi? Visi itu menuntun langkah dan memberi arah. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa kalau tidak ada visi menjadi liar. Ya, visi itu menuntun dan memberi arah kegiatan pada pekerjaan atau pelayanan bagi orang yang menerimanya. Kemudian kedua, untuk memberitahukan kehendaknya berkaitan dengan hal spiritual, hal moral, dan kehidupan sosial orang-orang yang dikasihinya. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan sesuatu tentang masa depan. Jadi saudara,
semuanya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi beberapa saat yang lalu ketika kami mengadakan retreat ya para staf dan dosen SD Tarabona, kami juga diperdengarkan oleh yayasan. Dalam hal ini ketua yayasan sekarang adalah Ibu Pendeta Galuh, Pak Nuh sebagai pembina. Kami juga di sana diberitahukan atau kembali diingatkan tentang visi dan misi daripada yayasan ya, bahwa yayasan pendidikan dan pelayanan Arabona ada juga karena ada visi dari Tuhan. Ya, salah satu ayat yang dikutip itu Roma 11 ayat 36. Bagaimana menjangkau dunia bagi Kristus ya, melalui bidang pendidikan dan pelayanan misi holistik global, dan semuanya tentu diarahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, visi sangatlah penting dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dalam Nehemia pasal 2 itu, Tuhan menaruh visi kepada Nehemia untuk membangun baik secara fisik, yaitu tembok dan bait Allah di Yerusalem, tapi juga membangun secara rohani. Jadi tema ini mengabdi berdasarkan visi, artinya kita mau melayani berdasarkan visi. 3 hal secara singkat saya sampaikan yang menjadi penekanan di sini. Bahwa kita pertama harus mengenal atau menangkap visi dari Tuhan. Kedua, kita harus memelihara atau menanamkan dan mengintegrasikan visi itu. Dan yang ketiga, kita bersama-sama menaati visi dari Tuhan. Jadi yang pertama, bicara tentang mengenal atau menangkap visi dari Tuhan. Bahwa Allah dapat memberi visi kepada seseorang melalui berbagai cara. Allah memberikan visi melalui berita atau informasi dari Hanani ya. Kalau dalam konteks Nehemia pasal 1 diberitahukan di sana bahwa informasi dari Hanani yang berkunjung kepada Nehemia di istana Susan di kerajaan Persia. Informasi tentang hancurnya tembok Yerusalem. Nah, ini menjadikan Nehemia sangat prihatin atas keadaan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Dalam pasal 1 dijelaskan bagaimana sedihnya hatinya sampai akhirnya dia harus berkabung ya. Nehemia sungguh-sungguh menangkap visi dari Tuhan. Ayat Alkitab yang lain yang menjadi sangat prinsip bagaimana seseorang bisa menangkap visi dari Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan menyatakan maksudnya. Artinya Tuhan menyatakan visinya kepada siapa? Kepada orang yang bergaul karib dengan Dia, yang memiliki hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat dengan Tuhan. Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kepada Nehemia, Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan menyatakan maksudnya. Jadi saudara sekalian, kita para alumni, ya tentu kita sekarang melayani di tempat kita masing-masing. Kita ada di sana, tentu karena kita yakin Tuhan yang menaruh beban, menaruh visi di dalam hati kita masing-masing. Dan kita terus rindu supaya Tuhan terus semakin memperjelas, mengkonfirmasi, menyatakan apa maksudnya di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Maka hal yang sangat penting di sini ditekankan, mari kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan di dalam keintiman relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Nah ini ya, jadi alumni-alumni ya memang sudah tamat dari pendidikan teologi, tapi kita tidak pernah tamat dalam hubungan dengan Tuhan ya. Tidak pernah ada kata tamat untuk belajar firman Tuhan, di dalam membangun keintiman dengan Tuhan, tidak ada kata tamatnya. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nehemia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, ya Allah semesta langit, sebab
Nah, itu sebabnya visi atau kehendakan untuk membangun Yerusalem diberitahukan kepadanya. Jadi tadi sudah kita baca di dalam Nehemia pasal 2 ayat 12 ya. Rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi Tuhan menaruh beban itu di dalam hatinya. Tuhan menaruh visi itu di dalam hatinya. Jadi dengan demikian, untuk mengenal dan menangkap visi atau kehendak Allah itu diperoleh seseorang melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yayasan Arabona juga ya demikian, STT Arabona juga demikian. Kita terus berjalan sampai dengan saat ini karena Tuhanlah yang sudah menaruh visi itu kepada para pendiri ya, salah satunya tentu Pak Nuh ya, bersama dengan tim yang ada. Lalu berikutnya kita lihat bagian yang kedua adalah memelihara dan mengintegrasikan visi itu. Nehemia tidak hanya mengenal atau menerima visi dari Tuhan lalu mendiamkan, tidak ya, tetapi dia memelihara, dia menanamkan atau mengintegrasikan visi itu di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Di dalam pasal 1 mulai dari ayat 11 sampai dengan pasal 2 disebutkan bahwa pada saat itu Nehemia menjadi juru minuman Raja Artasasta. Ia tetap melakukan tugas dan pekerjaannya. Dia tetap setia melakukan apa yang dipercayakan oleh Raja kepadanya. Tapi justru saat dia melakukan pekerjaannya, dia mendapat kesempatan untuk membagikan visi Allah kepada Raja sebagai penguasa dan pimpinannya untuk memperoleh dukungan. Kalau kita baca dalam pasal 2 mulai dari ayat 1, ya di sana jelas ya bagaimana Nehemia memiliki kesempatan untuk sharing ya visi Allah yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya kepada raja pada masa itu. Ya, dia sudah berdoa tentu sebelumnya, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membagikan visi itu kepada raja. Dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, dan ternyata itu mendapatkan satu respon. Nehemia meminta agar raja turut terlibat pada visi yang telah diterimanya. Dia meminta izin dalam ayat 5, dia meminta dukungan melalui surat keputusan raja ayat 7. Dia meminta juga ya kayu ya kepada Asaf pengawas hutan kerajaan, dan seterusnya kita bisa lihat di sana. Jadi karena visi ini bukan berasal dari manusia, bukan juga bicara tentang manusia, tetapi tentang Allah dan rencana Allah, maka yang kita lihat di sini bahwa Allah sanggup memakai siapa saja untuk menggenapi visinya. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan visi, ya Tuhan sudah memberikan visi, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang ya yang bisa bekerja sama di dalam menjalankan visi itu. Tuhan juga menyiapkan cara-cara yang ajaib yang seringkali di luar daripada kemampuan kita. Kita tidak bisa menyelami cara Tuhan yang begitu ajaib. Saya juga menyaksikan dan merasakan bagaimana Tuhan juga menggenapi visinya ya melalui Yayasan Pendidikan dan Pelayanan Arabona. Ya, saya juga seringkali terkaget ya, terkagum mendengarkan kesaksian-kesaksian yang disampaikan ya, misalnya dari Tua Heli atau dari Papua, dari berbagai tempat yang luar biasa ya. Tuhan menggenapi janjinya dengan cara-cara yang ajaib. Jadi secara prinsip ya saya juga mencatat hal itu. Pak Nuh juga lagi-lagi mohon maaf saya ikut ya, karena itu yang sering saya dengar. Pak Nuh juga sampaikan kalau visi dari Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan ya orang-orang yang mau bekerja sama untuk menjalankan visi itu. Tapi juga yang kedua menyiapkan cara ya
yang seringkali tidak terselami, ya, cara Tuhan yang ajaib untuk bisa menggenapi visi itu. Nah, jadi bagian kita adalah memang harus sungguh-sungguh menangkap visi. Yang kedua, memelihara ataupun mengintegrasikan visi itu, baru nanti ya kita mau melakukan, ya. Pada konteks Nehemia, Raja Artasasta memberikan dukungan sepenuhnya, bahkan memberikan lebih dengan mengutus panglima perang dan orang-orang berkuasa untuk menyertai Nehemia. Ia mengintegrasikan visi dari Allah dalam pekerjaannya, bahkan akhirnya dia rela meninggalkan zona nyamannya. Luar biasa, ya, teladan dari Nehemia. Jadi jika Allah telah menaruh atau memberikan visi kepada kita, kepada saudara, ia pasti menyediakan cara atau jalan untuk mewujudkannya. Tapi ia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu demi terlaksananya maksud dan visinya. Dan yang terakhir, mari menaati visi dari Tuhan. Setelah berbagi visi, tindakan selanjutnya maka menaati visi. Ia berangkat ke Yerusalem, menyelidiki dengan seksama secara pribadi tentang kerusakan tembok Yerusalem, membagikan visi kepada orang kunci, kepada para imam, para pemuka, para penguasa, dan petugas lainnya. Sekali lagi bahwa visi bukanlah tentang kita, bukan tentang manusia, tetapi tentang Allah. Maka Allah sanggup membuka jalan untuk mencapai tujuan dari visi yang dimaksud. Dan pasal 2 ayat 18 menjelaskan bahwa visi yang dibagikan oleh Nehemia memperoleh dukungan sepenuhnya, bahkan melahirkan sebuah komitmen bersama, ya, untuk siap membangun tembok Yerusalem dengan sekuat tenaga. Luar biasa. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa ketika Nehemia menaati visi tidak ada hambatan atau halangan. Ada, ya. Sejak awal Nehemia sudah mendapat tantangan dari orang lain, dari Sanballat, Tobia, dan Gesem, terus melakukan provokasi terhadap pembangunan tembok Yerusalem. Kita bisa lihat itu di pasal selanjutnya. Bahkan upaya menghambat pembangunan semakin kuat ketika terdapat kesepakatan untuk memerangi Yerusalem. Ada fitnah. Tetapi Nehemia tetap maju, ya, pantang menyerah, pantang mundur, dan tidak terpengaruh oleh berbagai provokasi. Tantangan yang dihadapi Nehemia tidak hanya datang dari luar umat Allah, tapi juga dari dalam. Itu dalam pasal 5. Yaitu masalah internal, ya, masalah materi, masalah makan minum, dan seterusnya. Itu juga menjadi tantangan. Ya, selain doa, strategi juga dilakukan oleh Nehemia untuk mencapai visi dari Tuhan. Ya, jadi dia adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tapi dia juga adalah orang yang memiliki strategi di dalam mencapai visi Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 memberikan peneguhan yang menyatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam seluruh pergumulan dan tantangan yang ia hadapi, ia menyerahkan, ya, kepada Tuhan dalam doa. Dan sebagai akibatnya Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangan, kesuksesan kepada Nehemia. Bukan hanya pembangunan secara fisik, tetapi juga pembangunan secara rohani. Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun iman umat Allah di Yerusalem. Nah, saudara, sebagai kesimpulan bahwa visi Allah itu sangatlah penting bagi kita, ya, bagi orang percaya, bagi setiap hamba Tuhan. Sebab dengan visi seseorang dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Allah dalam hidupnya. Dalam kaitan dengan pengabdian kepada Allah, fasilitas dan uang bukanlah menjadi prinsip, walaupun itu perlu. Karena itu penting bagi umat Tuhan, bagi hamba Tuhan, untuk terlebih dahulu mengenal visi dari Tuhan. Jika Allah telah menaruh atau meletakkan visi kepada seseorang, maka ia akan juga menyediakan orang-orang yang mendukung dan hal-hal yang perlu untuk menggenapi visi tersebut. Sekali lagi, visi bukan bicara tentang kita sebagai manusia, tapi bicara tentang Allah dalam kuasa dan kedaulatannya.
sekali lagi kita bersyukur bahwa ada STT Arabona yang Tuhan pakai untuk menggenapi visi dari Tuhan, menggenapi amanat agung. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk boleh menggenapi visinya Tuhan. Jadi ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada. Tapi saudara-saudara sekalian pasti juga sudah mengalami di dalam pelayanannya, baik di luar negeri, di dalam negeri, bahwa pasti ada tantangan yang dihadapi. Saudara juga dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan ketika tetap fokus kepada Tuhan, tetap setia menjalankan, menaati visi Tuhan, maka Dia tidak tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang terus bergerak, yang terus bekerja, sampai apa yang merupakan rencana kehendak-Nya boleh tergenapi melalui kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia memberikan kita kehidupan. Dia Tuhan yang kuat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, bahkan memberikan kita juga hikmat, agar visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa kita lakukan dengan segenap hati dan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Jadi dalam kaitan dengan reuni, bukan reuni di Persekutuan belum reuni, perdana alumni STT Arabona, tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan dan kita aplikasikan. Bagaimana kita juga terlibat dalam kemajuan atau dalam pengembangan alma mater kita STT Arabona. Nanti akan kita diskusikan setelah ibadah ini. Demikian renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu berotoritas, berkuasa, untuk mengarahkan kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu menjadi pedoman, penuntun bagi kami untuk dapat terus berfokus kepada visi atau kepada apa yang merupakan amanat yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Andi sudah memberkati kita malam hari ini dan mengingatkan kita kembali tentang 3 hal. Menangkap visi, dan yang kedua memelihara visi, dan yang ketiga mentaati visi. Kiranya kita makin dikobarkan untuk terus giat semangat melayani Tuhan dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan lanjut ke acara berikutnya dan kita bersama-sama akan masuk dalam doa berkat, doa penutup. Sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian sebelum kita menaikkan doa bersama malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian Ebenezer. Beribadah dan menyembah Tuhan, hatiku tertuju padamu. Ku berdoa, ku berseru, rendahkan diri di hadapan-Mu. Ku bersujud,
korban persembahanku. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pertolongan Yesus yang beri kemenangan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pertolongan Yesus yang beri kemenangan. Dipenuhi damai, diperluas pelayanannya sampai ke ujung bumi. Ebenezer. Pertolongan Tuhan dengan segenap hatiku. Ku beribadah dan menyembah Tuhan, hatiku tertuju padamu. Ku berdoa, berseru, rendahkan diri di hadapan-Mu. Ku bersujud, ku bersyukur, naikkan korban persembahanku. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pertolongan Yesus yang beri kemenangan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pertolongan Yesus yang beri kemenangan. Dipenuhi damai, diperluas pelayanannya sampai ke ujung bumi. Ebenezer. Dipenuhi damai, diperluas pelayanannya sampai ke ujung bumi. Ebenezer. Doa penutup, doa berkat, persilakan Bapak Pendeta Andi. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur oleh karena kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah perdana alumni STT Rabona pada malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh pelayanan kami, supaya kiranya Tuhan memimpin, sehingga sebagaimana firman-Mu, kami tetap di dalam kesetiaan, di dalam melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Visi yang sudah Tuhan taruh itu, kami boleh menaatinya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, tetapi kami percaya kalau Tuhan memimpin, maka semuanya akan bisa teratasi. Berkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan di dalam pelayanan, baik di gereja, pelayanan misi, pelayanan di sekolah, pelayanan di berbagai tempat, di berbagai negara, di berbagai suku. Tuhan yang senantiasa menuntun kami sekalian. Tuhan berkati kami di dalam rumah tangga, Tuhan berkati juga anak-anak yang Tuhan karuniakan. Tuhan senantiasa memakai kami sekalian untuk tetap fokus di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur persekutuan kami, dan setelah ini kami akan berbincang-bincang lagi untuk memikirkan bersama apa yang harus kami lakukan untuk kemajuan pelayanan STT Rabona di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami sekalian. Terima kasih untuk STT Rabona yang Tuhan sudah jaga,
yang Tuhan sudah pimpin selama 12 tahun lebih sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk yayasan, terima kasih untuk para pimpinan, para dosen, para staf. Kami tetap doakan supaya Tuhan terus memimpin kami dalam kerjasama yang baik, dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, jadimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri kebaktian kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Andi Silalahi, Eduarto Silalahi, yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Dan ya, masih di layar saya ada 91 layar ya, baru berkurang 3 ya, tadi 94. Tapi puji Tuhan kita masih ada bersama-sama, dan ya kita akan lanjut ke bincang-bincang, ke sharing selanjutnya. Saya serahkan kepada Pak Andre yang akan memimpin kita. Silakan Pak Andre. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Salam Arabona. Ya, puji Tuhan, malam ini ada 95 layar ya, Kak Elkana. Terakhir yang paling tertinggi 95 layar. Dan kita terima kasih juga untuk kehadiran dari perwakilan dari Yayasan Arabona, dari STT Arabona, dan juga dari seluruh alumni STT Arabona, angkatan pertama sampai angkatan tahun ini. Dan malam hari ini, puji Tuhan, kita boleh bersekutu secara menyeluruh untuk pertama kalinya. Tentu semua ini ada di dalam rencana Tuhan, karena Tuhan mau kita yang sudah tersambung dengan spirit yang sama, tetap bekerja sama untuk visi Tuhan yang Tuhan sudah taruh melalui lembaga STT Arabona, melalui kita juga, dan kita integrasikan dalam pelayanan-pelayanan kita sampai saat ini. Dan dari kesaksian-kesaksian yang ada sungguh memberkati kita bahwa tangan Tuhan menyertai, banyak orang diberkati, tetapi banyak orang yang saat ini membutuhkan. Dan dalam hal ini merasa perlu bahwa alumni STT Arabona dan juga STT Arabona perlu bersinergi untuk melanjutkan visi yang Tuhan sudah berikan ini. Dan malam hari ini informasi juga, karena sudah sekitar 10 angkatan, tapi belum ada wadah yang menampung semua alumni STT Arabona, baik S1 maupun S2. Dan informasi dari STT Arabona bahwa sebenarnya sudah ada wadahnya, sudah legal, tapi belum ada orang-orang yang menghidupkan lembaga ini. Dan itulah yang mendorong kita semua malam hari ini hadir bersama-sama supaya kita hidupkan, kita bersinergi sama-sama. Kita tidak mau pelayanan itu hanya kemajuan pelayanan seperti kesaksian itu sampai di kita, tapi terus untuk generasi-generasi selanjutnya. Makanya kita harus bersinergi bersama untuk mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, malam hari ini ada kesempatan dari pihak STT Arabona yang akan diwakili oleh Ketua STT Arabona, Dr. Eduarto Silalahi, akan menyampaikan situasi sampai saat ini, situasi STT Arabona seperti apa, dan kita juga